Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama saat ini kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti hadir. Amin. Mari bersama-sama kita membuka hati kita. Tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah saat ini Tuhan. Kami masih boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, itu bukan karena kuat dan kehebatan kami. Tapi kami mau nyatakan semua karena Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami sampai hari ini, kami bisa melewatinya Tuhan. Karena kami percaya, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk penghiburan, terima kasih untuk kesembuhan yang Kau beri bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, membawa ucapan syukur kami, mempersembahkan hidup kami, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami buka hati kami. Kami siap terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat tak ku mengerti. Percaya, ku pilih tuh tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat tak ku mengerti. Mari tetaplah percaya kepada Yesus. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih tuh tetap menyembah-Mu.
saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Oh, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, yang kami terima dengan cuma-cuma. Kau beri bagi setiap kami dengan cuma-cuma Tuhan. Bukti Engkau mengasihi setiap kami, bukti Engkau mencintai kami, bukti kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami mau mengakui di hadapan Engkau, kami mau menghargai anugerah-Mu Tuhan. Kami mau menghargai bukti cinta-Mu bagi kami. Hal yang paling terbesar, terindah yang Kau beri bagi setiap kami Tuhan. Dalam hal apapun kami percaya, kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami mampu, kami sanggup, bahkan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Asal kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hatimu sama-sama katakan, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu bagi hidupku. Bukti cinta-Mu Tuhan, bukti Kau mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku,
sumber hidupku terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami ada hari ini semua karena cinta-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan saat ini. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kita. Bukan karena kepintaran kita. Bukan karena kemampuan kita. Nyatakan hari ini kepada Tuhan. Tuhan, aku bisa hidup sampai hari ini. Itu semua karena-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidupku. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Terima kasih. Itu yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Itu yang menjadi semangat untuk kami terus bertahan. Berjuang dengan iman kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau dapati setiap kami Tuhan. Tetap setia. Tetap mengasihi-Mu Tuhan. Tetap percaya bahwa juru selamat kami yang hidup hanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, yes, yes. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, yes Lord Jesus. Anugerah-Mu, nyatakan saat ini semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku.
sumber kekuatan bagiku. Yes, Lord. Yes, Lord. Terima kasih buat anugerah-Mu. Yes, Lord. Mari dimanapun engkau berada saat ini Bapak Ibu, angkat penyembahan-Mu, bermazmurlah bagi Tuhan. Yesus mengasihi, Yesus mencintaimu, Yesus memberikan hidupnya buat saya dan saudara. Bukti cintanya, bukti kasih sayangnya, bukti dia mengasihi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh-sungguh engkau menyembah Tuhan saat ini. Alami perjumpaan pribadi dalam hadirat-Nya. Alami Yesus dalam hidupmu saat ini. Oh yes. Yeah. Yes. Oh, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Yes, Lord. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Yes. Bukan karena kekuatanku, semua karena anugerah-Mu. Yeah. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Hari ini kami ada di satu keputusan kami yang sederhana Tuhan. Kami mau akui di hadapan-Mu, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini bukan kuat kami, ini bukan gagah kami. Tapi ini cuma sekedar karena kasih dan sayangnya Tuhan atas hidup setiap kami. Kalau hari ini Tuhan tidak sayang sama setiap kita Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini engkau tidak akan ada sebagaimana engkau ada hari ini. Saya nggak akan ada sebagaimana saya ada hari ini kalau bukan karena Tuhan yang sayang sama saya. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Dan kami mau katakan kasih sayangnya Tuhan itu cukup untuk setiap kehidupan kami. Ajar kami, Roh Kudus pimpin kami. Untuk kami hari lepas hari boleh semakin mengenal Tuhan. Untuk boleh semakin mengerti kehendaknya Tuhan atas hidup setiap kami. Koreksi kami, pimpin kami, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sepakat satu hati sama-sama kita katakan. Amin.
Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus itu baik buat setiap kita. Amin. Lewati apapun yang terjadi, walaupun mungkin hari ini bukan hari yang mudah buat Bapak Ibu Saudara, tapi satu hal yang saya tahu pasti, Dia rancangkan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita, Lukas 24 Bapak Ibu Saudara. Saya akan sharing sama Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-44 dan 45. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia menampakkan diri kepada murid-murid Bapak Ibu Saudara. Kita sudah bahas ya ayat-ayat sebelumnya, hari ini kita masuk ayat 44 dan 45. Lukas 24 ayat 44 berbicara untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45 catat buat Bapak Ibu Saudara semua. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu ia membuka pikiran mereka. Ia di sini I-nya huruf besar Bapak Ibu Saudara. Berarti Tuhan membuka pikiran supaya kita bisa mengerti kitab suci. Berarti apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa mengerti firman Allah. Ketika kita mengerti firman Allah, apa yang akan terjadi? Buat saya simpel dan sederhana, ketika kita mengerti firman Allah, maka hari lepas hari kita semakin kenal sama Tuhan. Semakin mengerti maunya Tuhan itu seperti apa. Hari ini ayat 45 ajarkan kepada setiap kita Bapak Ibu saya, Tuhan Yesus dengan kehendaknya, Ia mau supaya kita mengerti firman Allah. Karena ayat ini mengatakan lalu ia Tuhan yang punya kehendak untuk membukakan pikiran, untuk memberikan kasih karunia-Nya sehingga kita bisa mengerti supaya kita hari lepas hari bisa semakin kenal sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia mau kok kita kenal siapa Dia. Amin. Hari ini Tuhan sendiri yang mau Bapak Ibu Saudara untuk engkau punya waktu untuk mau semakin kenal sama Yesus. Untuk mau semakin kenal sama pribadi yang sudah tebus hidupmu dan tebus hidupku. Amin. Sama satu pribadi yang gak akan pernah tinggalkan kita sendiri. Yang gak akan pernah rancangkan yang buruk atas hidup setiap kita. Yang rancangannya selalu yang terbaik. Mau gak sih Bapak Ibu Saudara hari ini kenal? Siapa sih Yesus yang kita sembah hari-hari ini? Siapa sih yang selama ini jadi pujian dan penyembahan setiap kita? Siapa Yesus itu? Seringkali Bapak Ibu Saudara ketika proses terjadi, masalah terjadi, persoalan terjadi. Seringkali saya dapati banyak orang yang bilang, saya tidak bisa rasakan Tuhan. Buat saya sederhana, bagaimana engkau bisa merasakan Tuhan kalau engkau belum kenal sama siapa Tuhan yang engkau sembah? Pertanyaannya hari ini cuma sederhana, gimana caranya kita bisa mengenal siapa Tuhan yang kita sembah? Melalui firman. Melalui firman. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita di atas dasar apa kita taruh iman percaya kita. Kalau hari ini kau taruh iman percayamu di atas dasar yang tidak kokoh, saya tidak heran kalau hari ini iman kita mungkin goyah di tengah proses masalah, persoalan dan pergumulan. Tapi hari ini ketika engkau pelajari firman Tuhan, kau baca, engkau renungkan benar-benar firman Tuhan. Dan kau tahu di atas apa engkau taruh iman percayamu. Maka Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita sempurna. Amin. Hari ini baca firman Bapak Ibu Saudara. Sederhana hari ini saya cuma mau katakan pengenalan akan Tuhan itu yang akan memerdekakan setiap kehidupan kita. Baca firman. Sehingga ketika masalah terjadi engkau bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Itu sebenarnya kenapa saat teduh ini kita buat ada pujian, ada penyembahan. Karena kita sepakat satu hati, Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Tapi ada sesi firman Tuhan. Untuk kita bisa hari lepas hari semakin kenal siapa sih Tuhan yang kita sembah. Amin. Hari ini, firman ini kekuatan buat setiap kita. 7.000 lebih firman Tuhan. Salah satu penelitian mengatakan, masa sih Dia tidak jamin hidup setiap kita. Amin. Ada orang yang bilang gini Bapak Ibu Saudara, tak kenal maka tak sayang. Kalau engkau tidak kenal siapa Tuhan yang engkau sembah, gimana caranya engkau mau sayang sama Tuhanmu? Ya kan, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita masih malas baca Alkitab, gimana caranya kita bisa kenal sama siapa Tuhan yang kita sembah? Kalau kita masih malas untuk dengarkan firman Tuhan, gimana caranya
kita bisa kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Hari ini yuk sama-sama kita mau renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga hari ini kita jadi Kristen, bukan Kristen yang katanya. Katanya Pak Pendeta, Tuhan Yesus itu baik. Katanya Pak Gembala, Tuhan Yesus itu baik. Kata teman saya, Tuhan Yesus itu baik. Tapi hari ini kenal secara pribadi siapa Tuhan yang kita sembah. Satu hari Bapak Ibu Saudara ada seorang bapak. Bapak ini sakit Bapak Ibu Saudara. Dia keliling semua dokter, tidak ada dokter yang bisa sembuhkan dia. Ketika dia mulai depresi, temannya datang bilang, kamu sakit ya? Gak ada yang bisa sembuhin, gak ada. Ayo mau gak tak bawa ke satu dokter. Oh mau, dokter ini dokter apa? Oh dokter ini bisa sembuhkan segala macam penyakit. Hah masa sih? Ya udah aku mau. Siapa nama dokternya? Nama dokternya Dokter Yesus. Ini real terjadi Bapak Ibu Saudara. Dibawalah sama temennya ini malam hari ke sebuah persekutuan doa. Ketika dia sampai, Bapak ini bingung. Wih, pasiennya sudah banyak ya di dalam. Ada kira-kira 40 orang. Waduh, kita datang terlambat ini. Udah enggak apa-apa, kamu maju aja. Kamu datang aja ke sana sama aku. Pokoknya nanti gini, itu semua orang bisa tak langkai, bisa tak lewati. Pokoknya nanti kalau aku jawil kamu, kalau aku teblek kamu, kamu langsung lari ke depan. Oke siap. Kalau kamu langsung lari ke depan, kamu bisa dapat antrian nomor 1. Oh iya oke siap. Ternyata dibawa ke persekutuan doa Bapak Ibu Saudara, Bapak ini mulai bingung. Wih ada ya dokter waktu ngantri ada nyanyi-nyanyian ya. Kreatif juga dokter ini, Dokter Yesus ini ternyata kreatif juga ya. Ketika firman Tuhan disampaikan, sudah selesai Bapak Ibu Saudara, adalah yang namanya altar call. Temannya mulai cablek, ayo maju. Bapak ini langsung lari paling depan Bapak Ibu Saudara. Dia lari langsung sampai depan, dia dapat doa, dia pulang. Tapi kok belum sembuh ya? Temannya bilang, ya enggak bisa sekali dong. 2 kali, 3 kali harus sabar. Kamu ke dokter aja kan enggak sekali langsung sembuh. Oh iya benar juga, masuk akal ya Bapak Ibu Saudara. Minggu depan, 2 minggu, 3 minggu dia jalani, Bapak ini mulai tahu, oh ternyata saya ini dibawa ke persekutuan doa. Ketika hari lepas hari Bapak ini rutin dengan tekun datang ke persekutuan doa, dia mulai kenal siapa sih yang namanya Dokter Yesus itu siapa. Dia mulai kenal. Dia ajak anak istrinya, mereka semua terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak terasa 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba dia ketemu sama dokter yang sebelumnya nangani dia. Loh Pak masih hidup? Loh masih dong. Bapak sudah sembuh? Enggak tahu. Coba Pak, minggu depan Bapak datang ke praktek saya ya. Saya mau cek lagi. Minggu depan dia datang, waktu dicek Bapak Ibu Saudara. Tanpa Bapak ini sadar, ternyata Tuhan Yesus sudah sembuhkan dia. Amin. Mujizat enggak langsung terjadi. Ada proses supaya kita semakin kenal siapa Yesus yang kita sembah. Amin. Hari ini jangan ada yang males baca firman Bapak Ibu Saudara. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan. Kami rindu hari lepas hari. Supaya Bapak Ibu Saudara kita bisa bersatu hati memuji menyembah Tuhan. Ada nomor di bawah ini Bapak Ibu Saudara boleh hubungi. Taruh permohonan doa Bapak Ibu Saudara. Kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Engkau tahu yang terbaik buat setiap kami. Hari ini kami belajar untuk kami mau mengenal siapa Tuhan Yesus yang kami sembah. Ajar kami dengan tekun, kami mau baca firman Tuhan, kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu sumber kekuatan buat setiap kami. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yang terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati hidupmu. Sepanjang hari-hari ke depan, bahkan untuk selama-lamanya dia memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.